Assalamualaikum, jumpa lagi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang soal 3P, tes CPNS ataupun PDKK yang mana akan dilaksanakan pada tahun ini. Nah, di sini sudah bagian 5. Sebelumnya saya minta tolongnya untuk klik subscribe, like, dan juga komen. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Nah, langsung saja kita bahas soalnya. Untuk soal yang pertama, ketika Anda mengalami kegagalan dalam meminta maaf atas kesalahan yang Anda lakukan, sikap Anda adalah A. Berusaha meminta maaf lagi sampai dimaafkan. B. Bimbang apakah meminta maaf lagi itu perlu. C. Tidak berani meminta maaf lagi. D. Berusaha meminta maaf lagi berharap dimaafkan. E. Meminta bantuan orang lain menjadi penengah. Nah, di sini kata kuncinya adalah ketika kita mengalami kegagalan dalam hal meminta maaf ya. Nah, ini kita garis bawahi dulu. Nah, di sini yang jadi tuntutan kita adalah sikap ya. Nah, sikap dalam hal ketika kita mengalami kegagalan dalam meminta maaf. Jadi untuk yang A-nya berusaha meminta maaf lagi sampai dimaafkan. Oke, sebenarnya nih semua A sampai E ini memiliki karakteristik yang mendukung jawaban pertanyaan nomor 1. Nah, di sini kita harus memilih mana yang memiliki nilai lebih tinggi ya dari A sampai E. Untuk yang B-nya, bimbang apakah meminta maaf lagi itu perlu. Nah, ini jelas salah ya. Ini bukan dari bagian tanggung jawab kita dalam mengatasi ketika kita gagal meminta maaf. Nah, jadi ini untuk yang B ini skip dulu ya. Biasa ini memiliki nilai yang terendah ya. Selanjutnya yang C, tidak berani meminta maaf lagi. Ini juga sama. Ini bukan bagian dari sikap ataupun tanggung jawab kita, dimana apabila mengalami kegagalan dalam meminta maaf. Jadi ini seolah-olah kita terlepas tangan ataupun seolah kita tidak berani bertanggung jawab. Nah, kemudian yang D, berusaha meminta maaf lagi dan berharap dimaaf. Selanjutnya yang E, meminta bantuan orang lain menjadi penengah. Nah, di sini langsung saja kita lihat bagian nilai jawabannya. Nah, yang A ini nilainya adalah 5. Yang B nilainya adalah 2, yang C nilainya 1, sementara yang D nilainya 4, dan yang E nilainya adalah 3. Nah, di sini jelas sekali bahwa jawaban yang paling benar dan memiliki nilai tertinggi adalah yang A. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 2. Atasan yang Anda sukai adalah A. Sangat disiplin dan selalu meminta saya menunggu keputusan yang diambilnya sebelum suatu dilaksanakan. B. Selalu menanyakan pendapat dan ide dari bawahan sebagai bahan masukan untuk suatu pekerjaan yang dilakukannya. C. Senantiasa mendelegasikan wewenangnya pada bawahan. D. Tidak terlalu membantu menyelesaikan tugas, namun sebaliknya berharap saya menyelesaikan pekerjaan tanpa sering berkonsultasi kepadanya. E. Selalu memberikan petunjuk yang jelas atas pekerjaan yang akan bawahan kerjakan. Nah, di sini sebenarnya selektif ya bagi teman-teman. Nah, di sini sikap atasan seperti apa yang kita sukai ya. Nah, di sini untuk yang A-nya sangat disiplin. Sangat disiplin biasanya ini tepat ya. Nah, di sini dari A sampai E ini jawabannya sangat mendukung dan semua memiliki kriteria yang bagus ya. Namun, di sini kita harus memilih salah satu dari A sampai E ini mana yang nilainya memiliki nilai yang tertinggi. Oke, di sini untuk yang A sangat disiplin dan selalu minta saya menunggu keputusan. Nah, biasanya ini kurang tepat. Nah, oke, untuk yang B selalu menanyakan pendapat dan ide dari bawahan. Nah, ini oke. Selalu menanyakan pendapat dan ide dari bawahan. Kemudian yang C, senantiasa mendelegasikan wewenang pada bawahan. Nah, ini kurang tepat. Selanjutnya yang D, tidak terlalu membantu menyelesaikan tugas. Tidak terlalu, kata tidak terlalu ini biasanya memiliki nilai terendah ya.
Kemudian yang E, selalu memberikan petunjuk yang jelas. Oke, ini jawaban yang sangat bagus juga. Langsung saja kita lihat nilai jawabannya. Untuk yang A nilainya adalah 2, yang B nilainya 4, dan yang C nilainya 3. Ini lumayan ya. Yang nilainya terendah adalah yang D ya. Tidak terlalu, ini jelas tidak terlalu membantu ya. Nah, tidak terlalu membantu, ini nilainya 1. Selanjutnya yang E yang memiliki nilai terbanyak. Jadi sangat kelihatan jelas. Kita biasanya menuntut sebagai bawahan selalu memberikan petunjuk yang jelas oleh atasan kita. Nah, dengan demikian selaku bawahan tentu bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik apabila petunjuk yang diberikan itu jelas. Selanjutnya kita lanjut pertanyaan nomor 3. Aturan angka kredit diubah tahun ini. Nah, di sini untuk yang A-nya, menolak perubahan itu karena merepotkan. B, mempelajari jika mau mengusulkan angka kredit. C, perubahan itu memberatkan pegawai. D, saya akan patuh pada aturan. E, mempelajari perubahan itu dengan teliti. Oke, aturan kredit diubah. Aturan kredit diubah. Nah, di sini kita harus melakukan seperti apa ya? Apakah menolak perubahan? Nah, di sini oke juga. Kemudian mempelajari jika memuaskan. Nah, ini juga bagus. Kemudian yang C, perubahan itu memberatkan pegawai. Nah, ini jelas kalau misalnya angka kreditnya ini lebih tinggi ya. Nah, ini bisa memberatkan pegawai. Namun ini 50-50 ya, bisa saja ini diubah ke angka yang lebih rendah atau ke angka yang lebih tinggi. Nah, di sini kita tidak usah dulu memilih yang C ya, biasanya ini memiliki nilai terendah. Oke, selanjutnya saya akan patuh pada aturan ini. Oke, kita memang harus patuh, kemudian mempelajari perubahan itu dengan teliti. Nah, di sini membingungkan ya, mana jawaban A sampai E yang paling menonjol ataupun yang paling benar. Nah, di sini bagi teman-teman boleh menjawab duluan di kolom komentar, siapa tahu jawabannya benar ya. Nah, di sini langsung saja kita lihat bagian nilai yang tertingginya ataupun nilai yang terendahnya dari A sampai E. Nah, ini jelas yang A memiliki nilai yang terendah. Kenapa? Nah, di sini sudah ada di awal menolak perubahan. Ini bukan tugas kita dalam menolak perubahan karena bisa jadi kenapa aturan kreditnya diubah ini memiliki suatu alasan ya, yang mana kita tidak berhak untuk menolaknya. Selanjutnya yang B nilainya adalah 3, mempelajari. Nah, di sini ini maksudnya hampir sama dengan bagian yang A ya. Selanjutnya yang C, perubahan itu memberatkan pegawai. Nah, ini juga nilainya 2 seperti kita jelaskan tadi. Kemudian yang D, saya akan patuh pada aturan. Patuh pada aturan ini paling bagus, dimana nilainya adalah 4. Dan yang E, mempelajari perubahan itu dengan teliti. Nah, di sini yang kelima yang memiliki nilai tertinggi ya. Sekian dari ketiga pertanyaan, semoga bisa membantu teman-teman dalam mengikuti tes CPNS. Dan seperti biasa, saya minta tolongnya untuk klik subscribe, like, dan juga komen. Dan terima kasih telah menonton sampai habis, semoga bisa membantu. Dan semoga tahun ini bisa lolos jadi PNS ataupun jadi P3K, amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.